قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بشرعك يوم فتذكروا أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi muhibbiman Allahu bisultanih wa mudin man nasuhu bisultanih wa muhaqqiqi man abadahu biwariburhani. Ahmadu subhanahu ala mahana qadri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan syahadat biha ridha. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالقسط قائما بالأمة العظيمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومحبطان ويؤتيه بمحفظة إلى كبر الأمر. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وحق تقواه لعلكم تفلحون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تفكر الساعة فقل هيبة بالساعة. معاشر المسلمين sedang jumlah yang dimuliakan Allah. Marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, melahirkan kesanggupan untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita harus yakin hanya dengan bekal takwa Allah seseorang akan mendapat kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan amal soleh kita sampai hari ini diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Jami'an Allah.
Masyaallah muslimin rahimakumullah, sering kita mendengar dari kalangan umat Islam orang-orang yang mempertentangkan antara kesolehan individual dan kesolehan sosial. Mereka memisahkan secara dikotomis antara dua bentuk kesolehan ini. Memang dalam Islam seolah-olah ada dua kesolehan, yaitu kesolehan individual dan kesolehan sosial. Masyaallah muslimin rahimahullah, dalam kenyataannya kita juga melihat masih ada ketimpangan yang ada di antara keduanya. Banyak orang-orang yang soleh secara individual, namun tidak atau kurang soleh sosial. Masyaallah muslimin rahimahullah, kesolehan individual disebut karena lebih menekankan dan mementingkan pelaksanaan ibadah seperti sholat, puasa, wirid, umroh, haji dan seterusnya. Disebut kesolehan individual karena hanya mementingkan ibadah, yang semata hanya berhubungan dengan Tuhan dan kepentingan dirinya sendiri. Sementara pada saat yang sama mereka sama sekali tidak memiliki kepekaan sosial dan kurang menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan bermasyarakat. Pendek kata, kesolehan jenis ini ditentukan berdasarkan ukuran serba formal yang hanya mementingkan hablum minallah tanpa dibarengi dengan hablum minannas. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Sedangkan kesolehan sosial menunjuk pada perilaku seseorang, perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang suka menolong, menghormati dan menghargai hak-hak bersama, mau berpikir berdasarkan perspektif umat, mau berempati, artinya mau berpikir apa yang sedang dipikirkan oleh orang lain. Kesolehan dengan demikian adalah salah satu bentuk kesolehan yang bukan hanya ditandai dengan rukuk dan sujud saja, melainkan ditandai juga dengan seberapa seseorang memiliki kepedulian sosial dan mau berbuat kebaikan buat lingkungannya, sehingga orang merasa damai, merasa tentram, berinteraksi, bekerja sama, berhubungan dan berdampingan dengan. Masyaallah muslimin rahimahullah, sahabat Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, maka qauli ta'ala, yauma yunfakhu fis-sur fatakuna afwaja." Ayat 18 dari surat Nahl. Fabaka bukaan syadidan faqala ya Mu'adz, sa'altani an amrin 'azim. Tuhsyar ummatu ala sunai ansarul sinta. Rasul lalu menangis setelah Mu'adz bertanya di belum melakukan jawaban. Arti daripada ayat tersebut adalah ketika
sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil yang melakukan saya dalam tiupan yang kedua, di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Kalian datang menghadapi pengadilan di padang mahsyar dalam kondisi berbeda dan terbagi menjadi 12 bagian. Rasul menangis dengan sangat sedihnya. Kenapa? Tuhsyar ummati alas naik asal simpan. Umatku terbagi menjadi 12 bagian. Mungkin kamu telah menandakan sesuatu peristiwa yang sangat agung lagi. Dan dari 12 kelompok itu yang beruntun hanya satu golongan. Nah inilah bukan bertanya bertanya lagi Rasulullah, siapa gerangan mereka yang mendapat nasib beruntung di antara 12 golongan? Rasul menjawab, yusyaruna min kuburihim wa wujuhum kal-qamari lailatul qadri wa yamurruna ala sirat kal-barqil khatir fa yunadi munadin fi kibarir rahman wa ulaika allazina yaqbaluna al-khairat wal hasanat والصلوات الخمس فجزاؤهم الجنة والمغفرة والرحمة والرضوان. Satu kelompok dari 12 kelompok umatku yang beruntun bukan adalah ketika mereka nanti dibangkitkan dari alam kubur, wajah-wajah mereka bersinar terang seperti bulan purnama. Dan mereka lalu berjumpa di jembatan Siratal Mustaqim dengan cepatnya lantaran kilat menyambar. Datang panggilan dari Allah untuk menjelaskan siapa kerana mereka dimuliakan oleh Allah. Haulai alladzina ya'maluna shalihat wal hasanat. Hai penduduk padang mahsyar, ketahuilah mereka yang di dunia yang rajin beramal soleh, ditambah pula wal hasanat, kepedulian sosial maupun bagi sebagai rezekinya buat orang yang membutuhkan. Dan mereka dan memberikan salat di waktunya dengan baik, maka balasannya adalah surga, pengampunan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin rahimahullah, bukan bertanya lagi, ya Rasul, tolong satu saja contoh golongan umat Tuhan yang tidak bernasib beruntung. Baiklah kata Nabi, yusyaruna min kuburihim laisa lahum yadani wa rijlani fajazahum. Fayunadi munadi min qibalil arsh alladzina haula'i alladzina yuluna jiwa. Ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur dalam kondisi cacat, tidak memiliki dua badan dan dua kaki yang menghinakan, maka balasannya langsung diantarkan ke neraka. Ada suara dari aras menjelaskan siapa mereka. Haulai alladzina yuluna jiwa. Mereka mendapat hukuman siksaan yang menghinakan seperti itu karena dulu di dunianya jalan dengan datang orang sahabat muda datang kepada Rasulullah memberitakan bahwa tetangga yang perempuan itu sangat solehah dibanding perempuan-perempuan yang lain. Siang hari puasa, malam qiyamul lail, begitu dan seterusnya. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kalian yang ahli jannah apa dia ahli jannah? Kata Rasulullah, dia dan ahli jannah.
Apakah dia dari kesolehannya jelas menjadi penduduk surga yang langsung? Tidak. Dia dipastikan menjadi penduduk neraka. Karena apa? Dia suka menyakiti tetangganya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Oleh karenanya kita semua yang mungkin punya kelebihan, punya rasa ingin menjalankan agamanya dengan baik. Apalagi kondisi sekarang saudara kita yang berada di dalam perang dengan lawan yang sudah menelan korban jiwa, dan itu ternyata umat Islam. Kalau kita memang punya kemampuan, apapun yang bisa kita tentukan sesuai dengan kemampuan kita. Karena ibadah kepada Allah, patuh hablum minallahnya baik, dan berbuat dengan masyarakat yang kurang baik, itu pun masih ada sanksi dari Allah SWT. Kemudian berubah yang tidak berlaku dari kita bersama Allah. Walau dan tidak dimaklumi itu orang. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله شريك له في الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين أطاعوا يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد نستغفر أيها الله ولا يتحول على النبي الذين ورسوله عن سبيل السبيل. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد وأبلغ من الله سبحانه وتعالى من رحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين ولا تجعل قلوبنا من الذين ربنا إليك الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. عباد الله إننا نستغفر إن القرب والفحش والمنكر الذي يدعو على المنكر فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمته ولكم